satu Kekejat. Kami perkumpulan wartawan Papua dengan ini mendukung proyek perubahan tingkat kepemimpinan tingkat 1 yang diusulkan oleh Bapak Antonius M. Ayo Bapak, Kepala Kantor Pelayanan Kementerian Hukum dan HAM Papua, dengan judul Strategi Peningkatan Layanan Hukum dan HAM bagi Masyarakat dengan melibatkan peran serta tokoh agama dan tokoh adat di Provinsi Papua. Kawan Papua, tolong bisa. Kawan Papua, dengan ini mendukung proyek perubahan tingkat kepemimpinan tingkat 1 yang diusulkan oleh Bapak Antonius M. Ayo Bapak, Kepala Kantor Pelayanan Kementerian Hukum dan HAM Papua, dengan judul Strategi Peningkatan Layanan Hukum dan HAM bagi Masyarakat dengan melibatkan peran serta tokoh agama dan tokoh adat di Provinsi Papua. Provinsi Papua Barat tahun 2019, di mana kami telah melatih 200 pendeta dan kepala suku di Papua Barat untuk menjadi paralegal. Dari 200 pendeta kita didik, kita bekerja sama dengan persekutuan gereja-gereja di Papua Barat di bawah pimpinan Ibu Pendeta Shirley Parinusa. Kita membentuk 50 pos pelayanan hukum dan HAM di 50 gereja di Manokwari. Nah, inovasi ini tahun 2020 diikutkan di lomba layanan publik yang dibuat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dari 2.652 layanan inovasi publik se-Indonesia tahun 2020, inovasi kami ini masuk sampai top 99 dan berakhir di top 45. Jadi Menteri Hukum dan HAM diberi penghargaan oleh Menpan RB, dan saya selaku yang membuat inovasi ini diberi penghargaan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM. Nah, untuk kepentingan diklat kepemimpinan tingkat 1, kita melakukan pengembangan di Papua, di mana kalau di Papua Barat itu kita hanya melibatkan pimpinan agama Protestan dan Katolik. Di Papua ini kita akan lakukan untuk semua agama dan tokoh adat. Nah, kenapa inovasi ini kita lakukan? Yang pertama, ini penggabungan dua tugas pokok dan fungsi dari dua direktorat di Kementerian Hukum dan HAM. Yang pertama, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Di Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia itu memiliki dua layanan. Yang pertama disebut dengan aplikasi Simas HAM. Jadi masyarakat itu sebenarnya diberikan ruang yang berkaitan dengan masalah-masalah hak asasi manusia, bisa langsung mengakses laporan pengaduan ke aplikasi Simas HAM. Cuma selama ini banyak masyarakat tidak mengetahui tentang proses mengirim laporan pelanggaran HAM itu ke aplikasi Simas HAM. Yang kedua, Dirjen HAM juga membentuk yang disebut dengan Yankomas, Pelayanan Komunikasi Masyarakat. Nah, yang jadi tantangan kita, pelayanan komunikasi masyarakat berdasarkan Permenkumham dan surat edaran Dirjen HAM itu ditempatkan di kantor lapas dan kantor imigrasi. Sehingga baik di Papua Barat maupun di Papua itu kita tidak pernah mendapat laporan di mana masyarakat datang membawa laporan masalahnya untuk diproses di Simas Yankomas. Yang sifatnya Yankomas, laporan di Yankomas Pelayanan Komunikasi Masyarakat, itu Kementerian Hukum dan HAM pasti akan menindaklanjuti sampai kepada institusi-institusi yang terkait dengan masalah yang berdampak ke masyarakat. Sekalipun itu hanya dalam bentuk rekomendasi, tapi pasti surat itu kita akan tulis. Selain itu, dalam tugas pokok dan fungsi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, kita mengetahui bahwa telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang disebut dengan Undang-Undang Bantuan Hukum bagi Orang Miskin. Jadi sebenarnya orang miskin itu
layak untuk mendapat perlindungan dari negara melalui undang-undang bantuan hukum. Nah, yang jadi masalah bahwa undang-undang ini dia dapat terimplementasi dengan harus dibentuk organisasi bantuan hukum. Nah, jadi harus terakreditasi ke Badan Pembinaan Hukum Nasional. Papua saat ini dia hanya punya 2 organisasi bantuan hukum yang terakreditasi untuk melayani 28 kabupaten dan 1 kota. Papua Barat itu punya 5. Proses untuk verifikasi pembentukan organisasi bantuan hukum itu hanya bisa dilakukan 3 tahun sekali. Jadi saat ini Kementerian Hukum dan HAM lagi sedang melakukan verifikasi, dan dari 7 organisasi bantuan hukum yang mendaftar ke kami, dari hasil verifikasi ada 4 yang mungkin akan memenuhi syarat, ditambah 2 yang lama, sehingga nanti kita ke depan ada punya 6. Kita sedang menunggu penetapan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional. Untuk implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum, Undang-Undang 16 2011 ini, organisasi bantuan hukum itu dia melakukan 2 hal. Satu yang disebut dengan pendampingan litigasi. Jadi pendampingan litigasi ini, organisasi bantuan hukum itu dia wajib menolong orang miskin kalau dia bermasalah sampai di pengadilan. Uangnya di mana? Uangnya kami yang bayar, Kanwil Hukum dan HAM yang membayar kepada OBH yang mendampingi orang miskin. Nah, selama ini banyak juga masyarakat tidak mengetahui. Nah, yang kedua, OBH ini bisa melakukan tugas-tugas yang disebut dengan non-litigasi. Non-litigasi itu berkaitan dengan penyuluhan, sosialisasi, mediasi, advokasi. Ada 9 paket kegiatan non-litigasi. Nah, karena proses penyadaran hukum dan HAM bagi masyarakat ini tidak bisa dilakukan hanya karena advokat, dan dari hasil evaluasi kami, teman-teman di 2 OBH ini selama ini dia lebih fokus untuk melakukan pendampingan yang litigasi. Non-litigasi tidak dilakukan. Untuk itu solusinya kita harus melatih paralegal. Nah, paralegal ini orang di luar advokat atau notaris, masyarakat, kelompok masyarakat yang bisa dilatih untuk melakukan tugas-tugas non-litigasi. Nah, dengan Permenkumham yang terbaru sekali saat ini, Permenkumham nomor 4 2021, posisi paralegal ini semakin kuat karena dia akan berada di bawah induk salah satu organisasi bantuan hukum. Dibanding dengan ketentuan yang lama, itu OBH dan paralegal belum bersinergi. Nah, proses inilah yang akan kami buat di Papua untuk memberikan sebuah inovasi layanan yang dengan pelatihan paralegal nanti, mereka yang sudah kita latih jadi paralegal, tempat mereka, entah kepala suku atau tempat ibadah mereka, akan kita jadikan pos pelayanan hukum dan HAM. Sehingga jemaat atau masyarakat yang punya masalah hukum, apalagi yang masalah masyarakat miskin, itu akan bisa dilayani untuk mendapat akses keadilan. Nah, semua yang dikerjakan itu nanti akan dilapor ke Kanwil Hukum dan HAM, kita akan membayar kerja mereka. Itu inovasi yang kita lakukan. Inovasi ini selain tahun 2020 saya sudah mendapat penghargaan. Rekan saya yang membantu di Papua Barat menjadi kepala divisi pelayanan hukum dan HAM, namanya Saudara Kristomo, itu sudah pindah ke Denpasar. Jadi sebenarnya dia sudah menduplikasi inovasi ini di Denpasar. Jadi sekarang Denpasar itu sudah memiliki 57 desa dan 57 kecamatan Posyan Kumhamdes. Jadi ditambah satu aspek lagi untuk pengawasan, evaluasi, monitoring, pendampingan, itu berkaitan dengan dana desa. Makanya di Bali itu dikasih nama Posyan Kumhamdes. Nah, nanti di Papua ini kita akan berpikir apakah kita akan tambah Posyan Kumhamdes lagi di dalam, ataukah termasuk kita akan menambah Undang-Undang Otsus yang baru, Undang-Undang Nomor 2 2020,
satu. Nah, tapi yang mau kita lakukan bahwa upaya untuk membangun kesadaran masyarakat, perlindungan kepada masyarakat, penegakan hukum, pemenuhan, tapi juga mewujudkan keadilan berdasarkan visi misi Presiden harus bisa kita lakukan. Jadi konsep ini dalam diklat ini akan saya lakukan dengan 4 hal yang harus dicapai. Yang pertama, supaya inovasi ini dia berjalan, itu dia harus memiliki sebuah sustainable. Sehingga tim kami itu sudah menyusun draft rancangan peraturan daerah provinsi. Dan raperdasi yang kita susun ini saya melibatkan perancang dari Kanwil Hukum dan HAM Papua, perancang dari Kanwil Hukum dan HAM Papua Barat, perancang dari Kanwil Maluku, perancang dari Sulawesi Utara, dan perancang dari Kalimantan Tengah, tempat di mana saya bertugas. Kita sudah menyerahkan draft raperdasi tertanggal 6 September ke Bapemperda DPR Papua. Nah, Ketua DPR Provinsi Papua sudah memberikan dukungan untuk pembahasan selanjutnya kita akan bahas. Saya sudah bertemu juga dengan Komisi 3 dan juga Komisi 1 hari Jumat yang lalu. Yang kedua, selain menyusun raperdasi, kita akan menyusun Permenkumham, Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Nah, yang ketiga, kita sedang menyusun aplikasi. Jadi nanti ada aplikasinya supaya masyarakat yang familiar dengan Android ini, dengan perubahan dan percepatan digitalisasi sekarang, itu bisa mengakses semua informasi. Dan yang keempat, modul pelatihan. Sehingga modul dengan pelatihan itu akan terarah. Saat ini kita sudah melatih angkatan pertama untuk paralegal, baru berakhir minggu kemarin. Itu diikuti oleh 30 orang para pendeta di Persekutuan Gereja-Gereja sekota Jayapura. Nanti tanggal 12 sampai 14 kita akan melatih lagi 30 paralegal. Ketika nanti raperdasi ini ditetapkan, harapan saya selaku Kakanwil, karena kita instansi vertikal, tidak mungkin anggaran APBD bisa ada di situ. Dia akan turun dari satu OPD terkait, misalnya di Biro Hukum atau nanti di bagian mana yang nanti akan dibahas dalam raperdasi ini. Nah, tapi ini yang mau kita pertegas bahwa ini inovasi yang belum ada di seluruh Indonesia. Dan kalau selama ini sebuah kebijakan terhadap pendekatan pembangunan yang dilakukan di Papua itu bermula dari pusat, inovasi ini kita menawarkan satu konsep baru yang muncul dan lahir di Papua untuk membuat posisi dan peran tokoh agama dan tokoh adat di Papua bisa berjalan dengan baik. Sehingga untuk semua unsur agama kita sudah audiensi, dan semua sudah memberikan dukungan, baik dari Katolik, Bapak Uskup sudah memberikan dukungan, Ketua Sinode GKI kemarin saya sudah berjumpa, FKUB Forum Komunikasi Umat Beragama Provinsi juga sudah. Musa, kamu jalan kemana? Dan PGIW, PGGP, PGGS, semua sudah kita sosialisasi dan memberikan dukungan. Juga untuk Muslim saya sudah beraudiensi dengan Ketua MUI Ustadz Al-Islam Al-Fayage sebagai Ketua MUI Provinsi Papua, juga Ketua DMI Dewan Masjid Indonesia Provinsi dan Kota Jayapura sudah, Ketua Nahdlatul Ulama Provinsi Papua juga sudah. Yang belum di Muslim hanya Ketua Muhammadiyah. Mungkin dalam beberapa hari ke depan saya akan wawancara. Untuk Hindu tadi kita sudah di Ketua Parisada Hindu Papua, dan untuk Buddha sudah. Semua yang kita jumpai sudah kita kerjakan, dan dukungan dari pemerintah daerah untuk provinsi kita sudah mendapat dukungan dari asisten 1 dan asisten 3. Untuk pemerintah kabupaten kota yang sudah memberi dukungan, Bapak Wali Kota
Jayapura dan Bupati Kerawang. Nah, kita sedang menunggu untuk mewawancarai dan menjelaskan konsep ini kepada Bupati Kabupaten Jayapura. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang inovasi yang akan saya kerjakan dan lakukan untuk kepentingan tingkat kepemimpinan tingkat 1 ini. Yang kedua, selain menyusun draft Perpres, kita akan menyusun Permenkumham, Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Nah, yang ketiga, kita sedang menyusun aplikasi. Jadi nanti ada aplikasinya supaya masyarakat yang familiar dengan Android ini, dengan perubahan dan percepatan digitalisasi sekarang, itu bisa mengakses semua informasi. Dan yang keempat, modul pelatihan. Sehingga modul dengan pelatihan itu akan terarah. Saat ini kita sudah melatih angkatan pertama untuk paralegal, baru berakhir minggu kemarin. Itu diikuti oleh 30 orang para pendeta di Persekutuan Gereja-Gereja sekota Jayapura. Nanti tanggal 12 sampai 14 kita akan melatih lagi 30 paralegal. Ketika nanti raperdas ini ditetapkan, harapan saya selaku Kakanwil, karena kita instansi vertikal, tidak mungkin anggaran APBD bisa ada di kita. Dia akan turun dari satu OPD terkait, misalnya di Biro Hukum atau nanti di bagian mana yang nanti akan dibahas dalam raperdas ini. Nah, tapi ini yang mau kita pertegas bahwa ini inovasi yang belum ada di seluruh Indonesia. Dan kalau selama ini sebuah kebijakan terhadap pendekatan pembangunan yang dilakukan di Papua itu bermula dari pusat, inovasi ini kita menawarkan satu konsep baru yang muncul dan lahir di Papua untuk membuat posisi dan peran tokoh agama dan tokoh adat di Papua bisa berjalan dengan baik. Sehingga untuk semua unsur agama saya sudah audiensi dan semua sudah memberikan dukungan, baik dari Katolik, Bapak Uskup sudah memberikan dukungan, Ketua Sinode GKI kemarin saya sudah berjumpa, FKUB Forum Komunikasi Umat Beragama provinsi juga sudah. Musa, jalan kemana? PGIW, PGGP, PGGS, semua sudah kita sosialisasi dan memberikan dukungan juga untuk Muslim. Muslim saya sudah beraudiensi dengan Ketua MUI Ustadz Al-Islam Al-Fayage sebagai Ketua MUI Provinsi Papua, juga Ketua DMI Dewan Masjid Indonesia Provinsi dan Kota Jayapura sudah. Ketua Nahdlatul Ulama Provinsi Papua juga sudah. Yang belum di Muslim hanya Ketua Muhammadiyah. Mungkin dalam beberapa hari ke depan saya akan wawancara. Untuk Hindu tadi kita sudah di Ketua Parisada Hindu Papua, dan untuk Buddha sudah. Semua yang kita jumpai sudah kita kerjakan, dan dukungan dari pemerintah daerah untuk provinsi kita sudah mendapat dukungan dari asisten 1 dan asisten 3. Untuk pemerintah kabupaten kota yang sudah memberi dukungan Bapak Wali Kota Jayapura dan Bupati Kerawang. Nah, kita sedang menunggu untuk mewawancarai dan menjelaskan konsep ini kepada Bupati Kabupaten Jayapura. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang inovasi yang akan saya kerjakan dan lakukan untuk kepentingan tingkat kepemimpinan tingkat 1 ini.